Astagfirullah. Pemirsa, banjir bandang terjadi di kawasan pemukiman perumahan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Banjir yang berasal dari Sungai Cisampea ini meluluhlantakkan perkampungan dan jalan sekitar serta sejumlah rumah. Ratusan warga bahkan terpaksa diungsikan ke 3 tempat berbeda karena khawatir banjir bandang susulan akan terjadi. Banjir bandang di Komplek Gunung Mas ini, pemirsa, terjadi pada Selasa pagi. Sejumlah material kayu dan lumpur ikut terbawa arus banjir bandang. Ada sekitar 130 kepala keluarga dari 400 jiwa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut warga, hujan yang mengguyur di kawasan puncak sejak kemarin malam mengakibatkan air sungai ini meluap setelah sebelumnya terjadi longsor di hulu sungai. Hingga kini pemerintah Kabupaten Bogor masih melakukan pendataan rumah, warga-warga yang rusak, dan juga akses jalan yang terputus. Tim Basarnas dan BPBD Kabupaten Bogor pun telah dikerahkan ke lokasi longsor tersebut untuk memastikan jumlah korban yang meninggal dunia atau juga korban yang terluka. Sejumlah rumah warga pun tampak hanyut terbawa arus banjir bandang. Banjir, pergi. Astagfirullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astagfirullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya pemirsa, untuk membahas ini sudah hadir di studio TV One di sini Prof. Edwin Aldrian, Profesor Meteorologi Klimatologi BPPT. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Nanti akan banyak berbincang ya, mengenai cuaca buruk akhir-akhir ini, bahkan di Bogor sudah ada banjir yang terjadi. Saya juga akan mengupdate pemirsa bagaimana kondisi malam hari ini di sana. Sudah ada rekan kami Anggi Eboni yang sudah siap mengabarkan langsung dari Bogor. Eboni, silakan. Ya, selamat malam Caca dan pemirsa. Setelah banjir bandang menerjang kawasan Desa Tugu Selatan pada siang tadi, kami bisa kabarkan informasinya malam ini bisa dikatakan sudah cukup kondusif. Ini artinya seluruh warga sudah diungsikan, ada yang mengungsi ke rumah keluarga ataupun kerabat terdekat. Ada juga sebanyak 145 warga yang terdiri dari 40 kakak. Ini diungsikan ke pondok penginapan yang ada di kompleks Gunung Mas, yakni perkebunan Gunung Mas, tempat kami mengabarkan saat ini. Ini bisa kami gambarkan bahwa lokasinya ini sekitar 2 hingga 3 km dari tempat terjadinya banjir bandang siang tadi. Nah, kalau Anda bisa saksikan Caca dan pemirsa, di belakang saya ini nampak begitu ramai. Ini di lokasi posko terpadu, sebenarnya ini bukan warga yang mengungsi, tetapi relawan yang sejak siang tadi turut melakukan evakuasi dan hingga saat ini juga turut mendistribusikan bantuan bagi para warga yang terdampak. Nah, untuk membahas bagaimana tadi proses evakuasi dan juga nantinya bantuan diserahkan kepada warga, saya akan ajak Anda, Caca dan pemirsa, untuk berbincang langsung dengan salah satu tim yang ikut melakukan evakuasi. Tadi ada dari Tagana, ini tepatnya saya akan mengajak berbincang Anda dengan Ketua Tagana Kabupaten Bogor. Ada Bapak Taufik di sini ya. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam Mbak. Pak Taufik tadi kan ikut melakukan evakuasi ya, sampai jam berapa tadi Pak sebenarnya? Bisa Bapak ceritakan tadi kendalanya seperti apa, kondisi di lapangan seperti apa tadi Pak? Baik, tadi kita pada pukul 8.40 kita sudah ada di lokasi banjir bandang Gunung Mas ini. Kemudian teman-teman dengan serentak mengajak para warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Memang kendalanya pada saat itu kami terjadi hujan yang begitu deras ya, kemudian juga warga juga panik, namun alhamdulillah warga dengan satu komando kita dengan teman-teman yang begitu banyak, alhamdulillah mereka bisa menghindar dari luapan air sungai tersebut, sehingga alhamdulillah para warga bisa selamat seperti itu. Berarti sudah dipastikan ini kan tidak ada korban jiwa, tapi tadi ada warga yang terluka nggak sih Pak? Nah sebetulnya untuk warga yang terluka itu hanya karena dia jatuh saja, karena panik terjatuh dan sudah ditangani oleh tim kesehatan yang sudah standby di Gunung Mas ini. Tadi kan kondisinya berarti bercampur lumpur, kemudian kayu-kayu. Tadi hingga setinggi apa tadi Pak merendam rumah warga? Nah, kurang lebih tadi 1 meter, awalnya 1 meter, namun walaupun itu 1 meter karena memang itu bercampur dengan
puing-puing dan juga lumpur serta batu. Jadi merusak rumah warga yang memang yang ada pas di pinggir sungai itu. Ada berapa tadi Pak rumah warga yang terendam? Rumah warga yang terendam itu ada 3 rumah. Ada 3 rumah yang lumpurnya masuk ke dalam rumah, ya, ke dalam rumah. Namun memang alhamdulillah pengungsinya, warganya sudah lari dan ikut mengamankan ke tempat yang lebih aman. Baik Pak, tadi kan saya lihat di sini ini juga sudah didirikan dapur umum, ya Pak. Bantuan juga seluruhnya dipusatkan di sini. Nah, nanti distribusinya kepada warga yang mengungsi seperti apa? Apakah warga nanti mengambil ke posko ini atau diantarkan langsung ke tempat warga mengungsi? Untuk logistik dan dapur umum ini sudah terkoordinasi dengan tim data dan juga RT RW yang sudah memegang data. Nanti tim logistik akan mengantarkan langsung ke pondokan dan juga ke pengungsian masing-masing. Nah, ini juga dalam rangka supaya tidak terjadi kerumunan karena amanat dari Muspida agar penanganan banjir ini masih tetap melaksanakan protokol kesehatan. Berarti dipastikan protokol kesehatan tetap dijalankan ya Pak. Nah ini kan ada warga yang diungsikan ke pondokan, selain itu di mana lagi Pak? Nah, yang di pondokan ini berjumlah 192 orang. Ada lagi yang di majlis, yaitu yang di RT 2 RW 3 itu sebanyak 30 orang atau 8 kakak. Terima kasih Pak Taufik Siap, atas waktunya ya Pak. Selamat kembali bertugas Bapak, sehat-sehat selalu. Nah itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan pihak Tagana, di mana banjir bandang yang terjadi pagi hingga siang tadi ini salah satu faktor utamanya disebabkan karena curah hujan yang begitu tinggi. Jadi pihak BMKG juga mengimbau seluruh warga khususnya yang tinggal di dekat kawasan dengan kontur yang cukup curam ini untuk terus berhati-hati dan waspada. Sementara demikian Caca. Iya. Boni, terima kasih mengabarkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Mungkin langsung saja saya tanyakan kepada Prof. Edwin. Prof, sampai saat ini kan warga di wilayah Bogor tidak bisa kembali ke rumah karena takut ada banjir bandang susulan yang terjadi. Banjir bandang di sana berefek juga untuk wilayah Jabodetabek. Prediksi Prof. Edwin seperti apa? Ya kalau saya perhatikan dari data radar pada sore hari ini, pada jam segini udah mulai kosong itu, jadi udah mulai clear suasananya. Jadi tidak ada hujan-hujan lebat untuk malam ini saya rasa. Jadi kita bisa break sebentar gitu. Nah itu saya tadi menawarkan pada pihak TV One untuk mulai masyarakat bisa melihat data pakai Rain Viewer, namanya Rain Viewer. Jadi bisa di-download di apps di Google Play. Jadi kita bisa lihat data cuaca terkini seberapa buruk hingga setengah jam ke muka. Jadi 1 jam sebelumnya sampai setengah jam ke depan. Menurut BPPT di bulan Januari ini bagaimana kalau kita melihat kondisi curah hujan di bulan Januari? Ya memang bulan Januari adalah puncak-puncaknya musim hujan. Jadi yang paling dikhawatirkan memang saat-saat ini pada bulan Januari itu hingga... warna biru menandakan apa Pak, bisa dijelaskan? Warna biru itu ada lagi hujan, sedang hujan. Jadi memang di daerah puncak itu udah lumayan bersih sekarang. Selain puncak, wilayah lainnya mana yang paling rentan Pak? Kalau saat malam ini... Sesuai dengan gambar? Kalau malam ini cuman yang warna biru muda itu, tapi dia bisa berubah jadi biru tua atau lebih tua lagi untuk suasana yang ekstrim. Jadi kalau kita lihat kemarin di Kalimantan Selatan itu juga sampai 270 itu sangat ekstrim karena Jakarta tahun lalu atau tahun baru 170 di Halim. Itu pun kita sudah kelabakan. Jadi kalau ini di Kalimantan, jadi suasananya udah mulai hujan ini. Apa Pak menyebabkan di Kalimantan Selatan ini akan sangat terus konstan gitu curah hujannya? Sementara di sana warga di sana begitu kewalahan, mereka harus dievakuasi, banjir terus terjadi, belum surut-surut banjirnya. Bagaimana Pak? Cuaca buruk, hujan terus di sana? Ya memang demikian kita perhatikan dia terjadi pumpunan awan dari jenis angin pasat itu mengalir yang dari tenggara mengalir ke utara dan dari barat laut mengalir ke selatan. Jadi waktu minggu lalu pas posisinya di selatan Kalimantan itu. Ya. Dan ini kemarin diperparah lagi dengan adanya pasang. Pasang itu sekitar hari Senin kemarin, hari Senin tanggal 18. Nah itu yang parah sekali. Jadi
Jadi air yang telah meluap itu tidak bisa menuju pantai. Pak, simpelnya begini mungkin pertanyaan masyarakat. Yang terjadi di Kalimantan Selatan punya potensi terjadi di daerah-daerah lain tidak Pak? Dan daerah mana? Itu Dengan kalau curah hujan yang tinggi seperti itu. itu semuanya bisa terjadi di mana? Karena kita kan negara kepulauan. Jadi di Indonesia saat ini ada 3 jenis banjir. Yang pertama karena hujan lokal. Ya. Yang kedua banjir bandang karena tadi di hulunya dan di Kalimantan kemarin juga sekarang terjadi di puncak. Dan ketiga tuh banjir rob. Seperti kemarin di Manado itu ada rob itu karena pasang air lautnya lumayan tinggi itu masuk ke darat. Oke, cuaca pasti bisa membuat bencana-bencana seperti banjir jika hujan terus terjadi. Tapi kalaulah mengenai suhu panas bumi atau yang dikatakan global warming, apakah ada relevansinya Pak dengan bencana-bencana alam yang beberapa hari ini terakhir terjadi seperti pergeseran lempeng, erupsi gunung, gempa bumi? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.